Di bilik Kanarendran, Kertajaya tengah mengenakan busana perang dan bersiap menuju alun-alun menemui para prajurit. Kereta laga telah bersiaga. Semua pusaka ampuh Kadiri tak ada yang tertinggal. Setelah semua persiapan selesai, Prabu Kertajaya berkata kepada Mahesa Wulungan, "Adi Mahesa, kita berangkat sekarang." Dan Mahesa Wulungan kemudian berseru memberi aba-aba kepada semua prajurit. "Hei prajurit, prajurit Kadiri, melangkah gagah, bertempur tanpa mundur. Berangkatlah kita bersama Sang Surya." Seketika derap kaki para prajurit pun menghentak suasana pagi. Iringan panjang prajurit itu laksana seekor naga yang menjelajah bumi Kadiri. Namun demikian, penduduk yang melihat tak mengeluh-elukan mereka sebagaimana kebanggaan. Bahkan jika ada warga yang terpaksa harus berpapasan, mereka lebih memilih untuk menghindar. Seiring matahari yang kian ke tengah langit, perjalanan prajurit itu pun kian jauh meninggalkan Kutaraja. Sementara di perbatasan desa Ganter, sisi timur, Panji Kuncang dan prajurit khususnya tengah berkumpul mendengarkan arahan Kenarok dengan penuh perhatian. Mungkin sudah disampaikan oleh Adi Wirapati bahwa prajurit ini saya sebut sebagai prajurit khusus karena kalian adalah persekutuan dari banyak orang yang tidak saling mengenal sebelumnya. Akan tetapi sekarang persekutuan ini telah merekat. Niat kalian untuk menjadi kekuatan yang menakutkan bagi setiap lawan. Sungguh kata-kata Kenarok mampu menyulut semangat para prajurit itu. Sehingga tanpa sadar mereka mendadak bersalaman dan berangkulan satu sama lain. Seperti layaknya saudara yang lama berpisah. Kenarok pun dieluk-elukan sebagai junjungan yang mampu hamemayu hayuning nagari. Tak lama Kenarok berkata kembali, "Nanti bila pasukan Kadiri telah lewat, tugas kalian mengikuti di belakangnya. Akan tetapi setelah gelar perang dilakukan, kalian adalah kepala Jatayu yang memecah barisan lawan. Pecahan itu biarkan masuk sampai sayap, dan sayap akan menghimpitnya." Mereka, prajurit khusus itu memahami maksud Kenarok dan berjanji melakukan tugas dengan baik. "Terima kasih, dan sekarang saya pamit untuk melihat teman-teman prajurit yang lain." Kenarok pun pergi dalam tatap kekaguman prajurit. Kenarok dalam menghadapi saat pertempuran memang tak pernah diam, tak pernah menunggu laporan ataupun hanya memberi perintah. Ia terus bergerak menata keadaan dan rencana untuk bisa berjalan selaras. Menjelang malam, iringan barisan prajurit Kadiri sampai di batas desa. Mahesa Wulungan kembali mencari Ki Kubar Baleman, mencari keterangan tentang keadaan sekitar desa Ganter. "Ki Kubar!" teriak Mahesa Wulungan saat melihat Kubar Baleman. Ki Kubar pun mendekat sambil menjawab, "Iya Gusti Walungan. Ikutlah denganku menghadap Gusti Prabu. Sendika dawuh, marilah." Keduanya lalu berjalan menuju tempat Prabu Kertajaya beristirahat. Kubar Baleman," sambut sang Prabu. "Ampun Gusti Prabu, hamba sowan." Ki Kubar berkata dan menghormat, "Bagaimana bisa prajuritmu diserang saat berangkat kemarin?" "Ampun Gusti, kami diserang tiba-tiba oleh gerombolan liar dari atas perbukitan. Tapi itu hanya sebentar. Mereka lalu lari bersembunyi kembali." "Hanya sebentar, tapi kau telah mengirim pulang prajurit dalam keadaan tewas. Bodoh," bentak sang Prabu. "Maaf Gusti, itu sangat di luar dugaan." Prabu Kertajaya bertanya lagi, masih dengan nada marah.
Apakah setelah itu prajuritmu masih diserang? Benar, Gusti. Kami berselisih dengan pemuda desa dan prajuritmu kalah lagi. Benar begitu? Tidak, Gusti. Para pemuda desa itulah yang meninggalkan pertempuran. Bubar. Senopati handal yang tak bisa diandalkan. Ya sudah, pergi siapkan prajuritmu untuk besok. Dan ingat, besok gelar perang kita adalah Kelabang Cemani. Baik, Gusti, mohon pamit. Prabu Kertajaya diam karena geram, dan kemarahan itu masih tertawa saat Prabu berembuk soal gelar perang keesokan harinya. Malam belum hilang dan pagi belum datang. Suasana masih remang-remang. Angin pun bertiup tak kencang, membawa embun hinggap di dedaunan. Tenang. Namun di balik itu ada suasana tegang pada dua kelompok prajurit. Prajurit Kadiri di sisi timur, prajurit Tumapel di sisi barat. Mereka bersiaga penuh. Mereka akan bertaruh demi sebuah kemenangan atau derita kekalahan. Gelar Kelabang Cemani mengandalkan kekuatan bisa beracun pada ekornya. Sedangkan Jatayu Melayang memiliki kekuatan yang merata pada setiap bagian tubuh. Paruh yang tajam, kaki dengan cengkeraman yang kuat, sayap yang mampu melemparkan dan juga menjepit lawan hingga tak bergerak. Semua bertenaga kokoh, belum lagi mata yang tajam akan dengan cepat melihat celah kelemahan lawan. Dua gelar perang hari ini berhadapan, menunjukkan kekuatan. Kelabang Cemani di bagian kepala ada Ki Gubar dengan beberapa senopati pengapit. Mahesa Wulungan bergerak di setiap kaki, sehingga di induk gelar ada prajurit-prajurit dengan jumlah besar. Sementara pada ekor berbisanya ada Prabu Kertajaya, berdiri gagah di atas kereta. Sedangkan Kenarok dalam gelar perang Jatayu Melayang, ia tidak ada di bagian tubuh. Kenarok adalah pemilik dan pengendali Jatayu. Sedangkan tubuh Jatayu ditempati oleh Wirapati, Wiramuksa, Samba, Sambu, Panji Kuncang, Ki Susena, Ki Bango Samparan, juga sejumlah tokoh kanuragan hitam putih yang dulu adalah teman-teman Kenarok. Kedua prajurit berbeda kerajaan yang akan bertempur telah siap siaga, tinggal menunggu terompet dan gendang perang ditabuh. Cahaya merah mulai tampak berubah, dingin angin malam mulai hilang. Matahari yang terbit hari itu adalah penonton yang menjadi saksi tentang perubahan sejarah. Sejarah kehidupan di sebuah zaman yang kelak tercantum sebagai cikal bakal sebuah wilayah. Bahkan cikal bakalnya suatu negeri. Prabu Kertajaya melalui tatapan matanya terlihat sangat percaya diri akan memenangkan pertempuran ini. Desa Kanter pagi itu terasa sangat mencekam. Tak satu pun penduduk yang keluar rumah untuk pergi menggarap ladang ataupun sawah. Mereka lebih memilih menutup pintu rumah dan berdiam diri di dalamnya. Saat itu tak ada Popo Piyung yang tidak menggendong anak-anak kecilnya. Mereka tercekam cemas. Matahari sudah mulai meninggi, dan embun pun sudah jatuh dari daun. Tanah pun mulai mengering. Akan tetapi suasana masih terlihat lengang. Belum ada suara tanda peperangan akan terjadi. Dan hal yang demikian membuat keadaan semakin tegang. Ki Demang Kanter bersama para perangkat berkumpul di serambi rumahnya, menunggu kabar akhir dari Papan Palagan. Tiba-tiba dari sisi timur hutan perbatasan terdengar suara lutung meraung disusul gendang yang ditabuh bertalu-talu.
Dan gemuruh suara derap kaki prajurit berhamburan keluar hutan dengan berteriak, "Serang!" Seketika itu juga dari sisi yang berlawanan, prajurit Tumapel dengan gelar perang Jatayu menyongsong barisan prajurit Kadiri sambil berseru, "Serbu!" Dan terjadilah peperangan yang hebat. Suara dentang pedang beradu, suara tombak membentur perisai, bagi kesakitan yang terluka, dan jerit kematian sebelum tewas. Juga terdengar teriakan histeris sumpah serapah. Prajurit Kadiri dengan gelar perang Labang Cemani mendesak menerobos masuk melewati Paruh Jatayu. Wirapati yang memimpin pasukan di bagian Paruh membiarkan kepala Klabang masuk hingga bagian ekor Jatayu. Pembiaran ini oleh prajurit Kadiri dianggap sebagai kelemahan. Karena itu, prajurit Kadiri sangat leluasa bergerak sampai ke induk pasukan Tumapel. Sekilas, prajurit Kadiri seperti menguasai medan Palagan. Prabu Kertajaya mengamati dengan tertawa senang. "Ayo, lumat mereka!" teriaknya memberi aba-aba. Sementara Kenarok yang melihat dari belakang gelar Jatayu hanya tersenyum-senyum. Namun secara tiba-tiba Kenarok berteriak memberi aba-aba. "Tutup sayap Jatayu!" Serentak dari samping bergerak prajurit menyerupai sayap Jatayu. Pergerakan yang tak terduga dari prajurit Tumapel itu langsung membuat prajurit Kadiri panik dan bingung. Mereka terhimpit dari dua sisi. Jika menghadap sisi luar, maka mereka akan terpukul dari tubuh Jatayu. Tapi jika melayani serangan dari tubuh Jatayu, mereka akan terlibas oleh sayapnya. Akhirnya, mau tak mau, mereka membagi pasukan untuk menghadapi serangan dua sisi. Dan akibatnya, jumlah mereka menjadi tak sebanding. Jatayu kian kuat mengatupkan sayap, menekan, menghimpit dan menjepit sampai lawan tak bergerak, lemas, dan akhirnya mati. Mengetahui hal ini, Ki Kubar Paleman berteriak keras memberi aba-aba. "Klabang, melingkar!" Serta merta prajurit Kadiri yang di bagian kepala Klabang segera berputar, bermaksud memukul sayap Jatayu dari luar. Namun itu terlambat. Sayap itu telah mengembang kembali dengan sangat lebar. Sadar akan bahaya yang akan dihadapi, kepala Klabang tidak berhenti di bawah sayap, tapi terus merayap maju hingga menyatu dengan ekor sendiri. Di sini mereka tampak bingung karena beradu dengan teman. Dan dalam kebingungan itulah Paruh Jatayu mematuk mereka hingga kocar-kacir keluar dari gelar perang. Dan Kenarok telah menyiapkan beberapa tokoh kanuragan yang disebutnya Elang Tumapel untuk menghabisi prajurit Kadiri yang keluar dari pertempuran. Mahesa Walungan tak suka dengan apa yang terjadi. Ia melihat keperkasaan prajurit Tumapel karena dikendalikan oleh Kenarok. Maka tanpa menunggu lama, ia pun melompat ke arah Kenarok. Akan tetapi itu tak mudah. Sebelum Mahesa Walungan berada dekat dengan Kenarok, Panji Kuncang lebih dulu menghadang seraya berkata, "Hendak lari kemana kau?" Mahesa Walungan terkejut. Langkahnya sontak terhenti. Akan tetapi kemudian ia menjawab teguran Panji Kuncang dengan sebuah serangan. Panji telah menduga, sehingga serangan Mahesa yang bersenjatakan tombak Trisula itu dapat dihindarinya dengan mudah. Bahkan sebaliknya, Panji membalas menyerang dengan senjata cemeti Agni yang diputar-putar. Pertempuran dua senopati itu sangatlah seru. Masing-masing telah mengerahkan seluruh kemampuan kanuragan atau ajian andalannya. Namun sampai sebegitu lama, belum juga ada yang terlihat terdesak. Begitu uletnya pertempuran di antara kedua senopati tersebut,
telah pula menghentikan peperangan. Para prajurit pun seakan menjadi penyemangat bagi yang sedang bertempur. Dan sering terdengar sorak-sorai para prajurit manakala senopati mereka berhasil memukul lawan. Peperangan antara prajurit sesaat berubah menjadi perang tanding antara Mahesa Walungan berhadapan dengan Panji Guncang. Sadar diri keduanya menjadi pusat perhatian, maka mereka berusaha untuk secepatnya mengalahkan lawan. Kini, Mahesa Walungan menggerakkan trisulanya dalam gerak dataran tertinggi. Ia tidak ingin lagi dipermalukan seperti saat ditumapel oleh Panji Guncang. Trisula itu diacungkan ke atas dengan kedua tangannya. Kepala pun menengadah menatap langit. Hal yang aneh tampak terjadi. Trisula itu tiba-tiba bersinar sangat menyilaukan. Wajar jika Panji Guncang tergetar hatinya. Ia sama sekali tak menyangka jika Mahesa Walungan memiliki kesaktian ilmu kanuragan seperti itu. Kemudian, diam-diam ia juga mengerahkan seluruh kekuatan senjata cemeti Agni untuk menandingi senjata Trisula Mahesa. Dalam diam yang sesaat itu, ia mendengar suara Kenarok melalui sabda pameling. "Adik Guncang, cemetimu berisi sayuto anak naga geni. Gunakan itu, Di." Panji Guncang ini sangat siap menghadapi Mahesa. Ia melihat Mahesa bersiap menyerang. Trisula pun bergerak menusuk, menggores, dan menukik. Dan Panji dengan cemeti yang meliuk mengarah kemanapun lawan bergerak. Cemeti yang berhawa panas dan yang meliuk-liuk cepat sangat membingungkan lawan untuk menyerang atau menghindar. Sehingga akhirnya tanpa disadari oleh Mahesa, ujung cambuk sudah melilit pada Trisula yang digenggamnya. Lalu dengan sekali hentakan, Trisula terlepas dan melayang di udara. Mahesa pun melompat, berniat mengambil kembali Trisulanya. Bersamaan dengan itu, Wirapati yang juga terbiasa menggunakan cemeti, secara tak sadar berteriak, "Naga melilit tugu!" Entah suara itu didengar atau tidak oleh Panji. Akan tetapi ia sudah menggerakkan cemetinya melingkar-lingkar ke atas hingga melilit kaki Mahesa Walungan. Kemudian dengan satu sentakan ke bawah, Panji Guncang telah mengempaskan tubuh Mahesa Walungan. Tak ada suara dari mulut Mahesa. Ia menggeliat sesaat, lalu diam, tak bergerak lagi. Panji Guncang berdiri, menggulung cemeti, dan kemudian melingkarkan kembali pada pinggangnya. Saat itulah Ki Kubar Baleman yang sedari tadi mengamati gerak Panji, tiba-tiba maju menerjang. Kembali terdengar suara cambuk bergetar, tapi kali ini bukan oleh Panji Guncang, melainkan cambuk dari Wirapati yang langsung menggores punggung Ki Kubar Baleman. Prajurit Tumapel bersorak riuh, membuat darah Ki Kubar mendidih. Ia pun menatap Wirapati dengan buas, sebuah harimau lapar. Pedang besarnya pun kembali terhunus, bersiap menyerang Wirapati. "Pantang bagi seorang senopati membokong lawan Kisanak. Itu memalukan," tegur Wirapati sengaja mengejek Ki Kubar. Ulah Wirapati berhasil. Ki Kubar menjadi sangat marah. Diserangnya Wirapati dengan rangkaian gerak yang mematikan. Pedang besarnya mengayun-ayun menimbulkan gaung suara yang berat. Pertanda ia juga menyalurkan tenaga dalam yang kuat untuk mengendalikan pedangnya. Andai sabetan itu mengenai tubuh, jelaslah tubuh itu pasti terbelah. Akan tetapi, ini yang dihadapinya adalah Wirapati, senopati muda Tumapel yang mempunyai pergerakan lincah dan membingungkan. Ia adalah siswa kinasih dari Padepokan Kurung Sukma. Dan rasanya Ki Kubar bukan lawan yang seimbang. Ternyata benar, setelah beberapa pergerakan, Ki Kubar tak mengenai tubuh Wirapati
ia tampak sangat kelelahan. Kemudian Wirapati pun berlari memutarinya dengan cepat, yang membuat pening kepala dan pandangan matanya menjadi kabur. Mendadak Ki Kubar merasa ada yang melingkar rapat pada lehernya. Belum sempat Ki Kubar memegang lehernya, Wirapati menarik cemeti dengan hentakan keras. Bersamaan itu pula ada tetesan darah yang merembes keluar. Ki Kubar berlutut memegang lehernya, lalu terguling roboh di tanah. Melihat senopatinya tewas, prajurit Kadiri pun duduk bersimpuh. Mereka tak tahu harus bagaimana. Namun tidak demikian dengan Prabu Kertajaya. Walau Mahesa Walungan dan Ki Kubar Paleman telah tewas, Kadiri masih memiliki banyak tokoh kanuragan sakti yang bisa diandalkan. Bahkan mereka adalah golongan sepuh yang disegani. Kertajaya pun menoleh pada mereka dan memanggil salah satunya. "Ki Ageng Badas, apakah senang jika Kadiri runtuh?" Para tokoh sepuh itu serentak menatap Prabu Kertajaya. Mereka tanggap dengan perkataannya. Orang yang disebut Ki Ageng Badas lalu maju mendekati Kertajaya dan berkata, "Maaf Sang Prabu, kami yang sepuh ini memang tak ingin Kadiri punah. Karena itulah kami di sini. Sekarang kami para sepuh maju untuk selesaikan pertikaian ini dengan cara kami, Gusti." Kemudian beberapa tokoh sakti itu pun melangkah masuk ke tempat pertempuran para senopati. Wirapati, Panji Kuncang, Ki Susena, Samba Sambu lalu menghadangnya. Ki Ageng Badas berkata, "Maafkan kami para anak mas, jika diperbolehkan kami ingin bertemu Kenarok untuk selesaikan pertikaian." Wirapati menoleh kepada Panji meminta pendapat. Belum sempat Panji menjawab, dari belakang mereka berdiri terdengar suara, "Beristirahatlah nak mas, biar yang tua ketemu yang tua." Serentak Panji dan yang lain menoleh. Ternyata di belakang mereka berdiri telah ada Guru Wiramuksa, Resi Bajra Sangguruh, dan Ki Bangu Samparan. "Rahayu Ki Ageng," sapa Resi Bajra Sangguruh kepada para sepuh Kadiri. "Rahayu juga Kakang Resi. Tak terduga kalau kita dipertemukan yang suksma di kantor ini. Taklim kami Kakang Resi." Resi Bajra Sangguruh tersenyum melihat para sahabatnya dari Kadiri yang lama tak bertemu. Resi Bajra Sangguruh berjalan pelan mendekati Ki Ageng Badas. Lalu ia pun berkata, "Marilah kita menepi Ki Ageng. Kita berbincang di bawah pohon serut itu." Ki Ageng Badas tak bisa menolak ajakan Resi Bajra. Ia dan para tokoh sepuh akhirnya mengikuti ajakan Bajra Sangguruh berembuk di bawah pohon serut besar. Prabu Kertajaya yang tak lepas mengawasi gerak-gerik para sepuh itu sangat kecewa dan bahkan sangat marah. Apalagi saat dilihatnya para prajurit juga tak lagi bergerak untuk melakukan perlawanan. Maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah Madeg Senopati memimpin prajurit Kadiri untuk bertempur kembali. Sang Prabu lalu berteriak lantang, "Hei prajurit Kadiri, jangan jadi kelinci bodoh. Ayo kita musnahkan Tumapel." Selesai berkata, Sang Prabu melompat jauh, maju menerjang para senopati Tumapel yang masih berdiri berkumpul usai menghadang para sepuh Kadiri. Wirapati, Panji Kuncang, dan Ki Susena sempat menghindar dari serangan. Tapi Samba dan Sambu yang sedikit lengah terkena pukulan dari Sang Prabu. Keduanya terpelanting jatuh berguling-guling sejauh beberapa tombak. Melihat yang seperti ini, para prajurit Kadiri yang masih setia pada junjungannya bangkit dan bertempur kembali. Namun, apalah artinya perlawanan mereka ketika prajurit Tumapel yang sudah menang dalam jumlah dan kepercayaan diri itu
menyongsong dan meladeni prajurit Kadiri. Apalagi gelar Kelabang Cemani sudah porak-poranda. Dan sekarang mereka bertempur ampiak awur-awur. Kenarok dari tempat yang sedikit tinggi mengawasi Prabu Kertajaya yang terlihat mengamuk menghadapi 3 senopati Tumapel, yaitu Wirapati, Panji Kuncang, dan Ki Susena. Walaupun dikeroyok bertiga, Prabu Kertajaya tidak serta-merta kewalahan. Ia bahkan sangat bangga menunjukkan kesaktian ilmu kebal yang tak tertandingi itu. Berkali-kali cemeti Wirapati dan Panji menyentuh kulitnya, tapi sedikit pun tidak meninggalkan luka. Sementara yang ada di bawah pohon serut, para sepuh seakan tak lagi peduli dengan kejadian di hadapannya. Mereka berbincang melihat masa depan negari dengan mata batin yang mumpuni. Jadi peperangan ini, Ki Ageng, adalah batas dari satu zaman ke zaman yang akan tiba. Yang Widi menghendaki kita menjadi saksi, bukan sebagai pelaku. Demikian ujar Resi Bajra kepada teman-teman sepuh yang lain. Mendengar penjelasan dari Resi Bajra sang guru, sesepuh-sesepuh itu menganggukkan kepala sambil mengelus jenggotnya. Ki Ageng Badas lalu berkata, "Jadi begitu Kakang Resi, Wangsit Sabta Brahmana akan segera menjadi nyata. Bukankah begitu, Kakang?" "Begitulah Ki Ageng. Kalau kita percaya dan meyakini kebenaran itu, maka demikianlah adanya. Sebab yang menerima wangsit tersebut adalah para Brahmana suci, titah yang selalu dekat dengan Gusti Kang Murba Sagung Dumadi," ujar Resi Bajra dengan sabar, yang kemudian disambung oleh seorang pandita Kadiri. "Oleh sebab itu, biarlah kita menunggu di sini sampai mereka selesai bertempur. Dan setelahnya kita segera mengetahui munculnya Surya Kala baru di telatah ini, telatah Tumapel Kadiri." Ki Ageng pun berujar, "Mereka masih saudara, memiliki kekuatan. Karena itu mereka butuh kekuasaan untuk kemuliaan. Mulianya diri sendiri dan mulianya para kawula." Guru Wiramuksa juga urun rembuk. Ia pun berkata, "Bagi yang muda, kalau malam butuh kehangatan, sedang kita yang sepuh kalau malam butuh keteduhan." Kata-kata ini membuat para sepuh tersenyum dengan maknanya masing-masing. Kembali ke pertempuran Kertajaya dengan 3 senopati Tumapel. Panji Kuncang dan Wirapati seperti sudah kehilangan cara mengalahkan lawannya. Apalagi Ki Susena. Ia bahkan seringkali menerima pukulan atau tendangan dari Prabu Kertajaya. Mereka bertiga telah mengerahkan seluruh kemampuan, tapi justru mereka merasa terdesak oleh serangan-serangan lawan. Menyaksikan senopatinya terlihat asor ing jurit, Kenarok pun melompat masuk ke arena pertempuran. "Kalian mundurlah." Prabu Kertajaya menyambut Kenarok yang masuk di area pertempuran dengan berkata, "Akhirnya kau datang juga, pemberontak.